Jumpa lagi dengan channel Mira Iriani. Kita akan masuk pembelajaran berikutnya. Sebelumnya, like, share, and subscribe dulu videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita pagi ini. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat dan selalu bahagia. Pagi ini Ibu Mira rencananya akan mengajak anak-anak Ibu untuk jalan-jalan ke negara tetangga kita, yaitu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sudah siap untuk jalan-jalan? Nah, siswa kelas 6 Ibu Mira hari ini akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak Ibu Mira akan mempelajari tentang keadaan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di akhir pembelajaran, kita akan membuat sketsa patung yang akan kita praktikkan pembuatannya pada pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara, yang mana negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Serta negara yang kecil ada di Pulau Kalimantan ini adalah Brunei Darussalam. Nah, kecuali Timor Leste, 10 negara lainnya di Asia Tenggara tergabung dalam suatu organisasi kerjasama yang bernama ASEAN. Nah, secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga kawasan Asia Tenggara itu memiliki iklim tropis. Dan secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan negara-negara Asia Tenggara ada yang terletak di semenanjung. Ini yang di semenanjung, dan ada juga yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan 3 lempeng kulit bumi, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Nah, kita lihat penampakan alam negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu pegunungan, kemudian gunung berapi, ada laut, sungai, bukit, dan danau. Penampakan alam negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini turut mempengaruhi perekonomian masing-masing negara. Nah, keadaan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, kita lihat satu-satu. Negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil tambang seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna dan udang dan hasil laut lainnya juga diekspor ke negara lain. Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah yang terbesar di dunia. Negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri.
penghasil beras di Asia dan ketiga di dunia. Thailand mendapat julukan negeri gajah putih, lumbung padi Asia, dan negara 1000 pagoda. Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, kehutanan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Vietnam. Mata pencarian Vietnam, sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Hasil industri Vietnam yaitu tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Di bidang pertambangan menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Myanmar. Sektor utama perekonomian penduduk Myanmar adalah perdagangan. Komoditas utama perdagangannya adalah kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja bekerja di sektor pertanian. Hasil pertaniannya berupa padi, getah, karet, dan lada hitam. Industri garmen merupakan motor penggerak perekonomian Kamboja. Produk garmen Kamboja diekspor ke Amerika dan Uni Eropa. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Nah, kita lihat beberapa patung terkenal yang ada di Asia Tenggara, yaitu ini patung Merlion. Nah, ini adalah patung Buddha yang ada di kawasan Candi Borobudur. Patung Merlion terdapat di Singapura dan Candi Borobudur terdapat di Indonesia. Nah, nanti anak-anak Ibu Mira juga bisa menjadi pematung handal ketika sudah dewasa nanti. Nah, untuk bisa membuat patung, kita memerlukan tahapan sebagai berikut, yaitu kita harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Rancangan untuk membuat patung adalah yang pertama, kita membuat sketsa. Sketsa yaitu gambar kasar yang bersifat sementara. Kita buat dari pensil terlebih dahulu. Syaratnya kalau kita membuat dari pensil, tidak boleh terlalu banyak dihapus. Kita membuatnya sketsa kasar saja dulu. Kemudian tahapan yang kedua adalah memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang akan digunakan untuk membuat patung ada dua kategori, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak contohnya tanah liat, plastisin. Kemudian yang bahan keras seperti kayu, dan sabun. Itu bisa kita gunakan teknik mencongkel nanti. Kemudian ketiga, memilih teknik pembuatan patung. Yaitu yang pertama, untuk bahan lunak kita bisa gunakan teknik membutsir dan teknik mencetak. Sementara untuk bahan keras kita memakai teknik memahat dan teknik konstruksi. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ibu temukanlah minimal 2 komoditas baru di sektor pertanian di Indonesia yang bisa untuk diekspor ke luar negeri. Tuliskan alasanmu mengajukannya sebagai komoditas ekspor. Tugas yang kedua, buatlah sketsa rancangan patung dari bahan lunak. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Dan tugasnya, Ibu harapkan semoga anak-anak Ibu bisa memahami materi kita hari ini dan tetaplah menjadi anak yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.